1. Ini belum udah. Oke. Oke, selamat datang teman-temanku. Hari ini kami bertiga sedang karantina diri sendiri di rumah masing-masing dan tidak ada kerjaan. Jadi kita bikin video dengan Zoom dan nggak tahu ngomongin apa. Ngomongin yang lagi hangat saja mungkin ya, karena sekarang sedang corona. Jadi sebelum itu saya tanya dulu, apa kabar teman-teman? Apa Baik. kesibukannya selama corona ini? Di Septian muncul. Gimana teman-teman? Apa kabarnya? Baik. Ya, Cukup baik. dinikmatin aja, disyukuri dengan adanya corona. Pertama yang disyukuri adalah bisa beristirahat secara total. Betul. Yang kedua, meluangkan waktu untuk keluarga, ya, yang punya berkeluarga. Yang kedua mah ya di kosan aja. Eta naon eta? Bukanna eta banget gede amat. Gak ada suaranya nih. Tapi ini kalian udah WFH lah ya tapi ya? Udah sih dari seminggu yang lalu. WFH full atau masih shift? Di awal-awal sih 2 minggu yang lalu masih shift, tapi udah seminggu ke belakang udah WFH. Lo Kar? Apa? Lo WFH-nya full atau shift? Full Full ya. tanggal 16. Oke, Tanggal 3. Nanti diperpanjang lagi sampai tanggal 19 April. Ya, barusan keluar beritanya sama Pak Anies ya. Iya. Jadi kita bisa sampai sebulan nih WFH. Dari tanggal 19. Gue pribadi kalau masalah WFH sebenarnya untuk pekerjaan jadinya nggak berat. Bukan nggak berat, nggak efektif kalau gue. Kalau gue pribadi nggak efektif. Kenapa? Kalian gimana? Kan kerjaan lo di bidang digital learning, kok bisa nggak efektif? Harusnya efektif. Oh enggak, gue sekarang udah nggak di situ lagi karena gue udah jadi admin area gitu sekarang. Oh. Gue udah bukan pengajar lagi. Yan, ada suaranya nggak? Yan, masuklah. Bengong aja. Sinyalnya kayak Ian. Malah ganteng. Oke, biar berfaedah lah ya. Ini kita mayoritas orang Serang ya, orang Banten. Di Serang gimana? Ada berita soal COVID? Tadi kayaknya gue dapet screenshotan yang di TV sih. Gimana? Coba dibahas. Kenapa? Ini nggak tahu yang hari ini, nggak tahu yang kemarin gimana. Tapi Provinsi Banten itu Pandeglang ada, ini nggak, ini ODP dan PDP kali ya? ODP itu apa singkatannya? Orang dalam pengawasan. Ya. Kalau PDP, pasien dalam pengawasan. Ya. Ini Provinsi Banten di Pandeglang 376. Wow, paling tinggi tuh. Kabupaten Lebak 59. Siapa ya? Kabupaten Tangerang 254. Oke. Kabupaten Serang 276. Kota Tangerang 479. Anjir. Cilegon 159. Kota Serang 69. Kota Tangsel 306. Ini ODP. Ini datanya dari Liputan 6 berita sih, Liputan TV. Ini ODP. Iya. Oke. ODP. Rate kematiannya? Nggak tahu datanya lagi sih. Ini screenshotan doang. Oke. Si Ian keluar gitu, suara jelek dia. Ada tanggapan kah? Ada tanggapan? Belum. Paling banyak berarti di Kota Tangerang. Oke. Paling sedikit di Kabupaten Lebak. Ini Yoman siapa di kosannya Shinopi malah udah lockdown. Nggak boleh yang masuk. Kosannya? Keluar masuk? Iya. Jadi gue tahu nih Yoman siapa nih. Siapa? Siapa lagi? Siapa? Yoman.
Awan. Starter. Oke, kita menilik berbicara sebagai masyarakat umum lah ya. Menurut kalian, Indonesia termasuk telat dalam menyadari bahwa COVID-19 masuk ke kita atau gimana? Gimana, Kar? Gimana, Kar? Pertama, telat kita untuk merespon. Menurut gue sih. Kurang kenceng suaranya. Telat. Ya. Telatnya tuh karena gini. Telatnya itu apakah karena orang Indonesia terlalu percaya diri bahwa kita tidak akan kena? Atau ya lihat aja pejabat publik kita terlalu leyeh-leyeh lah bahasanya. Lihat aja statement-statement yang pertanggal dari 1 Januari sampai tanggal 13 Januari itu ya kita nggak punya apa sih kalau peduli itu apa? Aware ya terhadap virus ini. Ya. Aware terhadap virus ini. Padahal yang kita ketahui Cina aja ketika baru ada 3 orang aja sudah dia memberlakukan lockdown di mana tuh kotanya? Wuhan sama Hubei ya. Baru 3 orang loh. Mereka sudah terjangkit. Dia melakukan lockdown. Dan kita baru 3, kita tuh mulai pertama kali Presiden Jokowi mengumumkan kasus resmi itu per tanggal berapa waktu itu ya kita? Yang di TV Maret awal. Maret awal ya? Maret awal ya. Wah, Yafi ya? Oh Yafi dah. Wih, mantap. Jess, lagi direkam, Jess. Masuk YouTube ntar. Udah kayak podcast gitu ya kan? Ya kan? Emang ini kan gue bilang ini lagi bikin podcast kita. Podcast, discuss. Oke, berarti tanggal 2 gitu waktu itu 2 pasien yang katanya dari orang KTP Depok, tapi kejadian terjadi di Jakarta. Sehingga setelah berita itu keluar, Depok agak seperti kacau ya kan? Ya. Padahal kejadian terjadi di Jakarta Selatan. Makanya sekarang Jakarta Selatan itu di pemetaannya merah. Banyak. Jakarta 3.500 tuh. Oh, awan, bukannya api. Gitu. Jadi kenapa? Jakarta tinggal 500 rumah sakitnya. Maksudnya 500, maksudnya gimana? Kan kata Anies itu rumah sakit total kamar untuk pasiennya itu sekarang tinggal 1.000 sama tenaga medisnya itu bisa nampung 1.000 pasien. Nah sekarang kan pasien yang dirawat udah sekitar 580. Jadi tinggal 500 lagi. Kalau udah ngelewatin itu udah nggak bisa nampung lagi. Terus makanya pemerintah kan ngebuka Wisma Atlet. Untuk nasional. Untuk nasional. Untuk Jakarta. Karena itu kan untuk apa tuh yang lagi dibangun tuh di pulau apa? Yang di Bangka tuh yang belum selesai pembangunannya. Yang khusus rumah sakit corona tuh. Oh iya yang di pulau. Iya, Iya di pulau. Itu kan lagi dibangun tuh. Nah, kalau yang Wisma Atlet itu kan emang dadakan ya. Karena makin melonjak, ya udah jadi dipusatkan untuk secara nasionalnya kalau terjadi yang diinginkan lah. Ya, kalau menurut gue sih solusinya susah ya. Gue juga bingung ini. Mau lockdown tah? Kalian. Gini, kalau gue pribadi ya. Besar sih. Kalau gue pribadi, kalau misalkan kita di lockdown, Indonesia belum siap sih. Indonesia belum siap. Sebetulnya, maksudnya Indonesia belum di lockdown aja. Kemarin pertama ISG kita anjlok. Kedua, rupiah kita nyentuh 17.000 ya. Bener ya? Benar. Kalau di lockdown, masyarakat yang kerja di luar
uangnya dari mana gitu tuh. Gue mikir di situ sih. Sebetulnya solusinya satu, mass test. Mass test kayak gini. Ada 2 pertanyaan. Mass test sama rapid test bedanya apa? Kalau rapid test itu caranya yang beda. Jadi kalau rapid test itu dia cuma pakai bagaimana seseorang itu punya autoimun. Gimana, Wan? Udah Wah, punya Wan, autoimun. Jadi kalau orang udah kena penyakit virus COVID, ciri-cirinya dia bakal memunculkan autoimun dari tubuhnya. Yang itu bisa melawan COVID. Karena virus itu kan nanti mati sendiri oleh imun tubuh. Nah, jadi kalau dites muncul autoimun, nanti itu ya udah dikiranya itu udah kebal. Dia udah nggak positif lagi. Itu namanya rapid test. Tapi kalau mass test itu langsung mengambil sampel dari tenggorokannya. Hah? Tenggorokannya dicomot? Di swab pakai itu loh, pakai cotton bud gitu. Diambil, dicolek gitu. Tolong agak bahasa di ini karena ini direkam, ya. Ini direkam, ini nanti masuk ke YouTube. Jadi tolong gunakan bahasa yang sedikit manusiawi, ya. Tolong. Jangan gunakan bahasa tongkrongan, bahaya. Iya, recording ya. Oke, berarti intinya lebih akurat yang Mas. Ini lagi recording, tolong, Jorgi. Berarti lebih ini ya. Wan ya, yang rapid test ya, mending itu ya. Lebih yang Mas, yang rapid test. Yang Mas itu, lah, yang Mas. Yang Mas. Akurasinya itu jauh lebih rendah. Itu yang kalau yang darah, tes darah tuh yang mana? Rapid ya? Apa Mas? Darah. Yang rapid, yang cepat. Oh, rapid tuh darah ya. Jadi dia cuma ngambil sampel darah. Kalau udah muncul imun tubuh selesai. Tapi kalau mass test kan harus ke laboratorium. Oh. Tapi rapid itu di atas 90 kan akurasinya? Nyampe? Enggak. Dia punya error sekitar 30%. Berarti 70%-nya doang dong. Iya. Makanya jadi kayak orang yang dia emang dari awal udah imun dari sama. Jadi dia kena corona tapi dia nggak merasa dampaknya gitu loh. Dia nggak sakit. Tapi dia sebetulnya carrier. Nah, orang-orang kayak gitu yang nanti nggak kedeteksi kalau pakai rapid test. Nah, terkait dengan hal tersebut, asik. Kemarin biaya. Ya, maksudnya gue tadi ngikutin kata Awan yang carrier. Gue nonton ada yang mengatakan bahwa kalau misalkan orang sehat tidak merasakan sakitnya, tidak ada gejalanya, tapi dia carrier dan itu bisa menularkan cepat ke orang-orang. Dan statistiknya yang tadi siang gue nonton, Pak Anies baru bilang statistiknya yang rata-rata yang kena atau apa gue lupa, itu umur 20 sampai 40 gitu. Nah, di kita datanya salah katanya waktu itu. Ada yang mati malah katanya yang meninggal itu 40 ke atas. Padahal sebenarnya 20 sampai 40 gitu. Enggak, maksudnya sampai salah. Enggak ada data. Fatal anjir. Karena bukan nggak ada data sebetulnya. Orang udah tahu tapi mereka denial. Mereka tetap ya gue sehat-sehat kok. Gue ini kok ngapain gue peduli gitu. Terutama anak-anak muda. Iya. Benar sekali. Di Amerika gue nonton kemarin. Kita ditanya soal COVID, mereka ya sobit dia bilang, maksudnya waktu itu di video itu lagi kayak summer festival gitu. Terus mereka bilang, saya sudah menantikan ini whole year, dia bilang. Terus ketika ini datang terus ada virus, saya tidak akan melewatkan ini. Nah, jadi orang Amerika sana, anak mudanya itu apatis banget, parah itu. Makanya sekarang di Amerika yang meninggal sampai 1.000 lebih apa ya? Lebih Cina, coy. Kan, sekarang. Lebih dari Cina. Iya, lebih dari Cina. But wait, apa sih yang bisa bikin mereka meninggal? Penyebarannya kan? Bukan. Ininya, kalau meninggalnya gara-gara komplikasinya. Jadi dia diabetes, dia punya kelainan ginjal, kelainan paru-paru, terus ditambah COVID. Pemicu penyakit yang lain gitu. Karena imun dia sudah punya penyakit lain virus. Makanya orang tua yang banyak meninggal.
Tapi kemarin gue lihat ada yang anak muda di Amerika apa ya? Dia sama sekali nggak ada penyakit bawaan, sehat, meninggal benar-benar karena COVID. Sebenarnya secara gini bahasanya, bahasa gamingnya ya, secara killingnya itu sebenarnya dia bahaya nggak sih secara killingnya ya, bukan masalah kalau masalah penyebaran ya sangat-sangat masif, tapi kalau secara killingnya itu ke orang tuh cepet nggak ketika kena nih terpapar terus dia sampai meninggal tuh cepet nggak sih? Sebetulnya sulit sih kalau kita ngomongin kayak gitu ya, karena variabelnya banyak. Yang dimulai dari kebiasaan hidupnya, dimulai dari lingkungannya, dimulai dari keadaan tubuh imunnya, itu nggak bisa dikira dia kayak gituan mah. Iya, benar. Itu. Di pemerintahan gimana, Kar? Menjaga pola hidup sehat, makan. Di pemerintahan gimana ya? Maksudnya yang lu kan sangat dekat dengan pemerintahan nih. Pertama kita bahas dari sektor pemerintahan dulu lah ya. Gur lagi. Gur di mana sih gawainya? Entertainment lah ya. Bioskop kan masih Hiburan. kan? Hiburan lah ya. Kita ya masih di bioskop kan? Masih di apa? Masih. Jorgi di perbankan. Yoman di mana sih? Wan, lu audit ya lebih ketemu orang. Gue juga ngajar juga. Itu. Sekarang ya kita ke pemerintahan dulu lah yang dekat sama si pakar dulu lah. Kar, gimana pemerintahan ketika COVID ini menyebar? Apakah kantor jadi tidak efektif atau bagaimana? Gimana? Lo di kantor lo gimana? Katanya kemarin lo bilang kan samping kantor lo ada dan UKM. Nggak ada yang kena. Sampai kantor lu? Kantor sebelah. Iya, sampai kantor lu. ODP. Iya, ODP. ODP itu apa? Orang dalam pengawasan. Dalam pengawasan ya. Iya, itu di sebelah Petro Cina lah, itu yang bergerak di bidang pertambangan. Cuman kalau di kantor gue kerja ya semenjak pertanggal 16 Maret itu udah melakukan WFH. Jadi itu antisipasi sih secara internal di kantor sampai pertanggal 3 April. Nanti diperpanjang lagi dari 3 April sampai tanggal 19 April. Ya. Itu ya. Itu hanya berlaku Jakarta atau Indonesia itu sih? Antisipasi. Kalau itu di kantor gue di internal. Di internal ya. Tapi kalau di kantor pemerintahan lain itu pun sama. Maksudnya melakukan hal serupa. Cuma kalau di kantor gue sampai 19 April itu diperpanjang. Kayaknya semua kantor bakal sama ya, karena ada untuk tetap bakal ada diperpanjang kan dari gugus tugas COVID-19-nya untuk kerja di rumah. Terus untuk masalah kerjaannya ya kita ya melalui Zoom ini, aplikasi Zoom ini untuk koordinasi, disposisi kerjaan kayak gitu. Ya kayak kemarin aja. Ya kalau emang butuh untuk ketemu ya ketemu di kantor meeting. Cuman kalau emang nggak urgent banget. Oh, berarti lo masih ada ke kantor? Ada. Kayak waktu itu bikin bahan. Itu gue ke kantor karena kan butuh dirapatkan sama pimpinan. Cuman yang datang ke kantor ya segelintir, nggak semuanya hadir kayak gitu. Nah, ini secara internal ya. Jam kerjanya masih sama atau dikurangin? Enggak, fleksibel. Waktu itu gue dipanggil jam 12 siang. Ya udah ke kantor untuk meeting. Kayak gitu. Itu di internal ya. Kalau ke eksternalnya untuk pemerintah ya udah tahu semua lo dari kementerian gue memberikan stimulan bantuan. Ngomong sama robot. Udah, Kar? Udah, mau nanya apa lagi? Nggak jelas. Suara lo hilang-hilang, Kar, kasihan.
Internet gue ya. Internet lo ya. Halo. Internet lo. Oke, kalau gitu karena nggak jelas, Pakai data. kita ke dunia hiburan. Kur, di Cinepolis, jangan nyebut merek nggak sih ya? Nggak apa-apa lah ya. Kan banyak bioskop-bioskop yang tutup lah ya. Terus sementara, apa masih buka sih sebenarnya? Udah mulai tutup dari tanggal 20-an, 22, 23 kemarin. Tutup, bener-bener tutup, nggak bisa ada nonton? Atau dibatasi penontonnya? Iya, tutup, benar-benar tutup. Film-film yang datang? Udah nggak ada Masuk film dibatasi baru. dikasih hijab gitu, Dir. Udah nggak ada film yang masuk. Semua film nggak masuk. Apa-apaan? Dikasih hijab gitu. Dikasih pembatas gitu. Iya kan bisa gitu kan. Kayak di bank-bank aja dikasih jarak gitu kursinya. Berarti tapi pemasukan gimana Kur berarti kalau film nggak jalan gitu? Bingung Gaji juga sih. aman? Aman sih. Gaji setengah nggak? Normal. Cuma kerjanya emang sekarang masih kerja, cuma weekday masih kerja, cuma WFH gitu, remote. Berarti mbak-mbaknya yang itu juga WFH juga, gimana ngelayanin dari rumah? Kan Enggak, kalau yang itu ditutup. tutup. Oh, yang di site. Dirul. Oh itu enggak ya? Dira. Ingatnya mbak aja. Tapi sampai kapan sih itu ininya penutupannya? Karena gue udah lama Sampai pengen nonton April, lagi, kangen gue. Kalau bioskopnya April tanggal berapa gitu, belasan kalau nggak salah. Waduh, suwe. Kangen Mbak ya si Dira, Bang. Oh, Iya. Kangen Bamba yang mana dia? Astagfirullahaladzim. Ini harus gue cut ini. Oke, sekarang dari dunia perbankan ya. Jangan sebut merek lah ya di Banten. Ada. Itu sebut merek ya. Udah sebut itu. Di salah satu bank yang ada di Serang asik. Asik. WFH-nya menyeluruh. Pokoknya cerita seru tuh. Yang kata lu WFH-nya cuma atas tuh gimana tuh coba? Semenjak menyebarnya virus pandemi ini di Banten, itu baru jajaran atas bikin rapat internal bahwa kita harus WFH karena mengikuti peraturan pemerintah dong, ya kan? Ya. Dan peraturan BI, OJK juga kan seperti itu. Kita WFH. Udah dibikin WFH-nya itu kan pasti kan dibikinnya TBO kan. Jadi anjuran dulu baru suratnya nyusul kan kayak gitu-gitu lah ya. Iya. Jadi itu menurut gue itu sangat tidak efektif. Setelah suratnya rilis baru jadi sebelum surat rilis itu yang dipentingin itu pertama ibu hamil dan menyusui. Jadi ibu hamil dan menyusui langsung suruh pulang saat itu tuh. Itu suruh pulang tapi kursi-kursi belum dijarakin satu kursi kayak gitu kan. Tapi pas lagi suratnya rilis dia baru dijarakin. Nasabah-nasabah itu duduknya di space satu kursi kayak gitu. Terus semua karyawan ya dari ujung sampai ujung Indonesia itu mereka setengah-setengah shift. Oh, jadi nggak, ada yang WFH-nya nggak full? ada yang bagi dua. Kenapa? Jadi WFH-nya nggak 100% semua karyawan WFH? No. Enggak. Itu kayak misalkan di kantor gua. Jadi dibagi dua tim. Dari mulai marketing gitu kan, terus frontliner, back office-nya itu dibagi dua tim, bahkan sampai ke manajernya dibagi dua tim. Minggu ini tim 1 yang masuk, tim 2-nya WFH, minggu depan tim 2 masuk, tim 1-nya WFH kayak gitu. WFH-nya per minggu gitu jadinya. Iya. Mungkin karena katanya sempat ada yang mungkin gitu karena Banten masih belum terlalu parah kali kasusnya ya nggak sih? Apa parah nggak sih Banten tuh sebenarnya? Banten parah nomor 2. Parah. Bang nggak mungkin tutup seluruh coy. Apa? Cilegon red zone, Pandeglang red zone, Tangerang red zone, itu semua red zone ya. Red zone-nya Pandeglang itu kan kemarin
berapa ratus gitu. Apa Konflik. positif? Iya, yang positif. Wah, Serang masih puluhan. Cilegon udah ratusan, gitu-gitu lah. Udah red zone sebenarnya, tapi karena ya namanya perusahaan ya, dibikin kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak yang bener-bener red zone kayak di Karawang, itu Karawang bener-bener nggak ada yang masuk akhirnya. Oh iya, Karawang pabrik ya. Itu benar-benar udah nggak ada yang masuk, sampai dikasih tahu bahwa Karawang nggak boleh ada yang masuk kayak gitu. Terus katanya ada yang suspek, jadi dia sakit, suspek nih di lantai 4, kabak Di mana nih? Kantor lu? manajemen risiko. Bukan yang di Kemang, yang dekat MOS itu kantornya. Oh iya, Kita sebuah bank lah ya. Lantai 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, suspek tuh ada di lantai 4 nih. Dia katanya positif, udah demam segala macam kayak gitu. Akhirnya langsung tuh dibikin bahwa lantai 4 itu WFH semua. Tapi lantai 4 aja. Lantai 1, 2, 3 enggak gitu. Tapi di karantina kan lantai 4-nya. Maksud gue sama sekali bener-bener nggak ada yang bisa masuk ke lantai 4 ya? Iya, lantai 4 udah bener-bener orang-orang lantai 4 tuh udah nggak boleh masuk semua. Jadi lantai 4 itu kayak ada 2 divisi, nah 2 divisi itu nggak boleh masuk gitu. Nah lantai 3 itu ada beberapa divisi itu tetap masuk kayak gitu. Oke. Berarti Cuman kayak lantai 4 pun kayak harus lewat 1, 2, 3. iya makanya. Iya. Dan yang suspek itu kan pasti kan lewat 1, 2, 3 dong, Kur. Iyalah. Kocak ya. Ya. Kocak kayaknya. Ya. Tapi kayak marketing segala macam itu masih jalan, masih ada pencairan, masih ada penagihan. Oke. Itu dari perbankan. Sekarang ke pendidikan kali ya, Hawan ya. Kuliah di kampus di Serang lah ya. Udah pada diribuin ya, Wan ya? Udah ada semua. Sama sekali nggak ada kegiatan di kampus? Nggak ada. Seenggaknya sampai pertengahan April. Itu anak-anak seluruh anak-anak. Indonesia kayaknya. Kenapa? Seluruh Indonesia kayaknya, nggak cuma di Serang. Iya sih emang sih. Cuma kita sempetin dulu deh di Serang. Lo kan sebagai bisa bilang dosen lah ya, dosen. Nah, kalau untuk ya kan kalau anak SMA kan libur gitu dikasih PR gitu-gitu ya. Kalau anak kuliahan gitu, mereka dikasih tugas gitu atau benar-benar cuma hanya diliburkan aja, Wan? Kalau gue kan biasanya udah bikin modul ya, karena gue kebetulan ngajar tentang praktikum gitu. Jadi udah gue buatin modul sampai sedetail mungkin, terus gue suruh baca sendiri. Karena kan yang namanya mahasiswa beda ya. Kita ngomongin mahasiswa itu 30% dari dosennya, 70% emang mereka mandiri belajar harusnya. Walaupun nggak COVID pun emang harusnya gitu. Jadi beda sama SMA. Oke, berarti emang ya tinggal nyari tugas sendiri kali gitu ya? Iya, kita cuma ngasih referensi aja. Itu sama tugas, sama petunjuk. Kalau kuis gimana? Ngambil nilainya? Untuk sementara ini sih gue lebih mastiin ke arah praktiknya ya. Jadi kuisnya pun gue nggak ngutamain mereka dapat nilai berapa gitu. Gue bilang yang penting kalian paham materi. Gue cek kalau emang mereka udah paham ya udah. Kalau masalah nilai mah gue ratain semua. Rata semua berarti kalau misalkan ada yang pinter emang bego sama aja dong berarti, Wan? Posisinya emang untuk penilaian nanti adalah waktunya gitu. Kalau untuk sekarang mungkin enggak kali ya. Nanti ada waktunya gue untuk bisa ngecek penilaian ketika emang pas UTS atau pas UAS bobotnya lebih di sana mungkin kalau penilaian. Berarti intinya ya maksudnya ya agak sedikit kelonggaran untuk para yang bego-bego ya. Untuk sementara kasus darurat ini coy, bukan saat sana maksudnya. Soalnya kan dulu gue yang bego kan, jadi gue sangat merasakan harusnya corona itu pas zaman gue kuliah gitu ya kan. Atau nggak pas zaman gue SMA, jadi gak ada UN. Doanya jelek lu. Lagian sekarang UN hilang, terus gantinya apa? Nilai raport.
Iya enak banget. Zaman Nggak kita enak lah kalau yang dari kemarin rapatnya jelek gimana? Nggak diseriusin belajarnya. Ya juga Iya. sih. Ya Fokus juga ke ya. UN. Emang Iya dia rapat lo pernah jelek, Jor? Enggak sih. kan ganti-ganti dulu ya. Tapi maksudnya kalau rapat itu internal kan jadinya. Iya, Iya. fleksibel. Fleksibel. Ngerti kan maksudnya, Dir? Iya. Coba memahami saya. Jadi tapi selama ini kalian sehat? Semua tidak ada demam? Tidak sih. Jadi kalau udah mulai agak anget, udah langsung ke air ke kulkas, minum dingin terus biar menstabilkan anget gitu aja. Saran yang bagus. Tapi pokoknya sih, tapi gue sih pengennya ini kita lagi live gini, kalau dia anget bilang langsung gue recheck. Kalau gue takut nyebar. Iya, takut lewat video ya. Lewat video bahaya, Gimana? apalagi pakar orang Jakarta kan. Lu, Dir. Emang on gitu. Zoom ini kalau nggak salah 40 menit loh cuman waktunya. Tadi ada Iya, notifnya. bentar lagi. Iya, Iya. notifnya sih. Diperpanjang karena admin atau apa gitu. Tadi di gue ada tulisan give apa gitu, terus gue love it aja. Lu harus bayar loh, Dir. Enggak lah. Tapi gue ngetiknya 777 sih. Dir, kalau lo udah selesai, nanti gantian yang jadi 777 juga adminnya. beda aja. Apa? Wah, Apa, Wan? Pakar yang ngomong pakar. Oh iya, Kar. Ngomong, Kar. Bisa Kalau cerewet. udah 40 menit habis, ganti admin. oh iya. Iya. Enggak, Kan bisa ganti sama admin. lagi. Cuman bikin dari awal gitu doang. Oh enggak trial. 40 menit admin lo adminnya 40 Enggak. menit. Udah. Maksudnya 40 menit selesai, habis itu ya lanjut lagi gitu. Oh ya udah. Coba. Lo Itu aja nggak salah jadi- bisa sharing itu ya? Apa ya sharing? Sharing apa? Kayak data Hey. gitu. Nggak bisa ya? Dari Data. story, Lewat chat. layar chat. doang. Ya sudah lah. Berarti Oh, sharing data maksudnya kayak PowerPoint kayak gitu ya? Bisa. kayak gitu, bisa kan? Bisa. Oke. Ada lagi yang mau dibahas kira-kira sebelum Solusi. Oh, solusi betul. Solusi terakhir. Kar. Masing-masing deh, masing-masing menurut masing-masing sendiri solusi yang paling tepat. Jangan kita menjadi masyarakat yang tidak blamable, asik. Tidak usah menyalahkan sesuatu yang sudah terjadi gitu kan. Tapi menurut kalian sendiri tanpa menyalahkan beberapa pihak, apa namanya, penanganan yang paling tepat di saat kondisi seperti ini tuh menurut kalian apa? Silakan siapa yang mau mulai dulu? Gue dulu deh. Sebetulnya yang paling penting itu salah satunya adalah mental ya, psikologi. Kenapa? Karena udah terbukti kalau keadaan mental itu mempengaruhi imun tubuh juga. Kita nih dengan keadaan seperti ini banyak berita yang membuat mood kita buruk itu banyak ya sekarang ya. Orang meninggal di mana-mana, penyakit mewabah dan lain-lain. Itu tuh sebetulnya bisa membawa kepanikan dan bisa ya walaupun memang penting disampaikan, tapi sebetulnya lebih penting lagi yang kita sampaikan ke sekeliling kita itu adalah motivasi, coy. Iya, betul. Setuju. Bagaimana kita bersama bisa melewati ini. Kalau nggak kayak gitu ya lihat di Wuhan itu banyak orang yang gua lihat ya, salah satu teman-teman gua juga di Cina yang punya teman di Wuhan, itu mereka kompak gitu. Jadi bagaimana satu sama lain bisa menyemangati, saling mengingatkan dengan hal-hal yang positif. Nah, itu salah satunya. Tapi Wuhan sekarang udah sih the zero kan ya casesnya ya? Udah. Iya, udah aman dia. Mereka berapa lama sih jadi sampai akhirnya bisa zero case? Ya semenjak Januari. Anjir lama juga ya. 2 bulan kali ya. Lama, saya 3 bulan. 3 bulan ya. Kan awal mulai ada COVID 19 Desember. Deteksi. Terus belum parah tuh baru diberlakukan lockdown Januari. Dulu namanya pneumonia, coy, bukan COVID.
Belum ada nama COVID dulu. Namanya masih apa? Pneumonia. Pneumonia. Terus setelah diteliti salah satu dari ini kan sama kayak dari SARS. Iya. Ya baru Lanjutannya. pas diteliti itu ada keterkaitan sama SARS, akhirnya diberikan namanya corona itu. Sekarang dipersingkat namanya jadi COVID-19. Oke. Ada lagi, Wan? Monggo yang lain. Kar? Jor? Kur? Yang lain? Paling kayak gini ya, bener kata Awan, kita harus saling menyemangati, karena menurut gue mental itu yang pertama. Soalnya setahu gue person is smart but people are dumb gitu. Anjay, itu kayak judul videonya tuh. People is smart tuh gue gak hafal tadi dia ngomong apaan. Tapi itu panjang sekali. Terus jadi individual itu pinter mereka itu, tapi orang-orang tuh pinter, tapi kalau udah rame mereka akan jadi bodoh gitu, karena ya karena psikologis gitu. Ketika lo ngeliat orang lain panik, lo ikutan panik. Jadi ya lo harus kuatin diri aja, harus menghadapi ini. Entah apa jalan keluar kayak gitu. Yang tenang. Yang lebih menyeramkan tuh bunyi batuk tuh lebih menyeramkan dari bunyi kentut, tau nggak? Bisa. Tapi batuk depan umum tuh udah kayak udah parno gitu loh. Jadi sekarang tuh harga batuk tuh lebih tinggi gitu ya. Iya. Itu gua alamin sih. Gua mau beli makan di sebelah warteg sebelah rumah gua, sekarang kalau gua batuk tuh kayak gua telan dulu. Gua ke rumah baru gua batuk anjing. Sumpah. Takut dulu difoto. Harga kentut lo tinggi gitu tuh. Jadi kayak diusir-usir gitu ya, lo kentut bau gitu ya. Sekarang lu batuk. Kalau corona, COVID. Sekarang ditanya lo mending kentut anjir gitu. Iya. Ada saran Kar untuk memberikan motivasi? Sarannya ya kalau secara individualistiknya tadi saling menguatkan, bener kata Jorgi. Yang kedua ya kita mengkarantina sendiri dalam kondisi kita memang kita nggak tahu nih kan kondisinya terdampak atau enggaknya gitu ya. Udah, yang solusi terbaik dan paling murah adalah kita berdiam diri di rumah aja. Bener itu solusinya. Selama minimal 14 hari. Ya kalau bisa sampai sebulan. Kita mengetahui diri kita tuh sehat atau tidaknya. Ya kalau selama di rumah ya tetap jaga komunikasi, silaturahmi kayak gini. Bener sih. Ini kan salah satu silaturahmi juga untuk menghilangkan rasa penat, bosan, ya kangen, ya apa, nggak bisa ketemu ya kan. Ya mencari hal positif lah yang bisa didapat. Menurut gue banyak hal yang harus kita syukuri dengan adanya wabah ini. Menurut gue kita bisa kalau gue ya tadi nggak ada waktu untuk baca buku ya bisa baca buku ya kan. Tadinya lo jagalah hati kayak gitu jangan lo tadinya nggak bisa ibadah lebih fokus bisa ibadah. Enggak, kalau ibadah mah di kantor bisa, Kar itu malas aja. Beda. Itu malas aja Pak, beda Pak. Maksudnya dengan adanya wabah kan ada yang jadi tobat, maksud gue kan ketakutan. Maksud gue itu insaf. Gitu loh, lebih insaf lah karena karena kan dengan adanya wabah ini kan orang berdiam di rumah untuk tidak bermaksiat kan, hampir mengurangi maksiat. Tapi statistik mengatakan Pornhub jadi banyak yang mengunjungi Pak sejak ini. Ya nggak apa-apa. Itu kan maksud gua apa ya? Aduh, dosanya dosa mata doang gitu loh, bukan dosa yang lain. Iya. Jadi maksud gua nggak separah lo ketemu gitu loh dosanya. Dosa mata doang. Gitu. Miliknya lah maksudnya. Iya. Masuk akal. Kur, pesan-pesan? Ya. Apa ya? Kalau menurut gue sih ya harus ada tes sih. Gantian weh. Lanjut. Harus ada tes coy, bener. Harus ada tes beneran. Kita harus dites coy.
Iya betul. Pas mas tes ya, bukan rapid test ya. Mas tes. Iya, yang mas tes. Tapi kalau mas tes nggak tahu nih ya, gue belum ada gue nyari artikel ya. Harganya berapa, mahal atau tidak, karena kan tadi ketahuan sumbernya adalah melalui laboratorium. Setahu gue kalau lewati laboratorium tuh prosesnya lama, yang pertama. Yang kedua, sukanya biayanya mahal, karena kan harus ada alat Iya. gitu loh. Kalau rapid test kan mungkin murah, paling seharga sembako 25.000 atau 50.000, biayanya segitu dengan menggunakan alat tes plastik, tapi yang ada alatnya di dalamnya untuk membaca dia kondisinya gimana, walaupun hanya 70%, menurut gua di atas presentasi lah kita bisa mengetahui kondisi kita. Kalau Ya. memang kita di atas kita terdampak tapi ternyata emang enggak, ya walau alam kan. Kalau terdampak nih di atas 70, oh COVID nih, ya solusinya kita nggak ada gejala misalnya, ya udah di rumah aja mengkarantina. Soalnya kan virus tuh bakal mati sendiri sebenarnya kalau kita menjaga pola hidup sehat sama berpikir positif. #pakar Gubernur Jakarta 2080. Udah meninggal. Voting for pakar. Kur, Udah, sebelum udah. gubernur kita Pokoknya, bicara lagi, ada yang mau ditambahkan, Kur? Apa ya? Paling tadi udah katain udah bener, cuma kayaknya nambahin aja keterbukaan informasi sih. Oh iya, itu penting tuh. Iya. Kayak misalkan di daerah sini kasusnya ada berapa kan, tiba-tiba kaget pada muncul, tiba-tiba ada ratusan, ada berapa. Terus kalau misalkan ada gejala apa-apa, kita harus sharing kan. Ada panas tinggi. Iya, nggak boleh nutupin ya kalau misalkan sakit kayak mana gitu-gitu kan. Biar lebih aware. Kayak kemarin tuh apa yang di masjid Kebon Jeruk tuh. Kenapa? Itu ada pasien corona itu pakai ventilator, itu ngapain itu? Jangan-jangan ada ini nih pakar nih. Oke, berarti gitu ya, Kor ya? Yo. Oke, berarti udah, ada yang mau ditambah lagi, teman-teman? Tapi gue mau tahu sih, is it literally from eating a bat gitu? Oh, itu sampai sekarang belum ini sih, belum ya? belum ada penelitian yang pasti dari pihak resmi itu kalau bilang COVID dari bat gitu, belum pasti sih. Bat pemukul, tau nggak lu yang buat main baseball? Iya. Iya, dir, ya. Ya sudah. Kan ada virus baru, kan udah ada virus baru di Cina itu. Ada apa? Udah ada virus baru lagi di Cina katanya. Iya, yang tikus ya? Yang dari tikus. Iya. Antivirus. Gejalanya tambah sakit kepala apa katanya. Iya, ada. Atau lebih mematikan ya, tapi penyebarannya nggak separah corona gitu ya? Ya soalnya langsung bisa dari hewan ke manusia. Oke, berarti ini gue tutup dulu ya, takut tiba-tiba mati. Intinya kita jaga diri, terus karantina diri sendiri di rumah aja. Terus gunakanlah nanti, semoga pemerintah melakukan mass test ya kan, bukan rapid test, karena kalau misalkan rapid test itu cuman kelinci yang kena ya kan, namanya juga rapid test gitu kan. Jadi ya semoga bukan rapid test kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.